Pada tahun 1950 terjadi pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS atau Republik Maluku Selatan. Saat itu, pimpinan TNI segera mengerahkan kekuatan untuk menumpas komplotan tersebut. Kisah lahirnya Komando Pasukan Khusus adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari rangkaian sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Pada bulan Juli tahun 1950 terjadi pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS atau Republik Maluku Selatan. Saat itu, pimpinan TNI segera mengerahkan kekuatan untuk menumpas komplotan tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorial 3, Kolonel I.K. Kawilarang, dan Letnan Kolonel Slamet Trijadi diangkat menjadi komandan operasi. Operasi tersebut memang berhasil menekan gerakan pemberontak, namun korban jiwa tidak sedikit di pihak TNI. Penyelidikan terhadap hal ini mengungkapkan bahwa dalam beberapa pertempuran, musuh yang kekuatannya relatif lebih kecil seringkali mampu memukul mundur serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar. Hal ini mungkin tidak hanya disebabkan oleh moral yang lebih tinggi atau perlengkapan pasukan musuh yang lebih lengkap, tetapi juga karena taktik dan pengalaman tempur yang baik didukung oleh keahlian menambak yang akurat dan gerakan individu, pergerakan unit yang khas pada tingkat komando. Kejadian itulah yang kemudian menginspirasi Letnan Kolonel Slamet Trijadi untuk membuat satuan penyerang yang bisa bergerak cepat dan akurat untuk menghantam berbagai sasaran di beberapa medan yang sulit. Namun keinginan Letnan Kolonel Slamet Trijadi tidak bisa dipenuhi karena tewas dalam salah satu pertempuran. Kolonel A.G. Kawilarang melanjutkan cita-cita tinggi itu sebagai Komandan Komando Teritorium 3. Kolonel I. Kawilarang mendapat informasi bahwa ada mantan anggota pasukan khusus atau KST yang telah menjadi warga negara Indonesia dan menjadi petani bunga saat itu. Angkatan Darat dan Teritorium melalui instruksi Panglima Tertinggi 3, 55 Ins PDS 52, 16 April tahun 1952, dibentuklah unit komponen daerah 3 Keskote TII, Cikal Bakal Korps Baret Merah, sebagai Panglima pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan Kapten KNIL yang tergabung dalam Kopassus dan bertempur dalam Perang Dunia II. Antara Slamet Trijadi dan Ijon Janbi terjadi hal unik yang belum pernah dipertemukan kedua orang ini terkait ide pembentukan satuan komando. Keduanya bertemu atas dorongan I. Kawilarang dan tokoh lain yang juga sedikit misteri, yakni Aloysius Sugijanto, mantan asisten Slamet Trijadi. I. Kawilarang menyuruh Sugijanto untuk bertemu dengan Ijo Janbi agar siap Kawilarang sendiri bergandengan tangan dengan Slamet Trijadi. Ikut dalam operasi di Ambon tahun 1950 hingga sepakat membentuk komando setelah operasi. Keikutsertaannya dalam pembentukan Komando TT Siliwangi Tentara dan Teritorium setara kode menjadi cerita tersendiri. Bagaimana Ijon Janbi yang hidup tenang sebagai penanam bunga di Kabupaten Lembang, Bandung, yang siap kembali mengenakan seragam militer bisa melatih pasukan komando generasi pertama. Ijon Janbi sebelumnya dikenal sebagai perwira pasukan khusus Belanda Korps Speciale Truppen KST, yang meminta pensiun dini setelah konflik dengan anggota KST Kapten Raymond Westerling. Pada satuan berikutnya dilakukan beberapa kali perubahan nama, antara lain Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1953, Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat atau RPKAD pada tahun 1952. Kemudian Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1955 dengan penambahan kualifikasi untuk setiap prajurit. Pada tahun 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia Puspassus TNI AD.
Kemudian pada tahun 1971 satuan ini berganti nama menjadi Komando Sandi Yuda Kopasanda. Hingga pada tahun 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus hingga sekarang.